Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 3 mengenai sejarah pembentukan bumi. Ini merupakan lesson kedua yang berjudul teori pergerakan lempeng yang akan dibagi menjadi beberapa part. Ini adalah part 1. Nah, setelah bumi terbentuk, yang kalian bisa lihat di lesson pertama, perkembangan dan penyempurnaan terjadi dengan adanya pergerakan lempeng yang menjadikan bumi dengan benua-benua seperti sekarang ini. Bumi sendiri adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya, yang kira-kira 250 juta tahun yang lalu, sebagian besar kerak benua merupakan satu massa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian kira-kira 50 juta tahun setelahnya, si Pangea ini terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia, yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Utara, Eropa, sebagian Asia Tengah, dan Asia Timur, dan juga benua Gondwana yang terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan beberapa bagian Asia lainnya. Pembagian kedua benua ini kemudian makin terpecah-pecah dan hanyut yang bertumpukan dengan bagian lainnya. Itu akan dijabarkan dalam beberapa teori pergerakan lempeng. Di sini ada 8 teori pergerakan lempeng. Dalam part 1 ini saya akan membahas mengenai contraction and expansion, geosyncline, continental drift, dan juga Laurasia dan Gondwana. Yang pertama adalah contraction dan expansion atau kontraksi dan pemuaian. Penyusutan bumi terjadi karena adanya proses pendinginan. Analog ini diadopsi dari peristiwa mengerutnya kulit anggur yang mengering. Teori ini dapat menjelaskan daerah-daerah yang tertekan, seperti daerah gunung api, tetapi tidak dapat menjelaskan cekungan, celah, serta lembah. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Descartes yang hidup pada tahun 1596 hingga 1650, dan juga didukung selanjutnya beberapa ratus tahun kemudian oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Bauman pada tahun 1852. Keduanya berpendapat bahwa bumi mengalami pengerutan karena terjadinya proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi mengerut, membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Kalian dapat membayangkan seperti sebuah anggur. Ini merupakan bumi pada awalnya. Kemudian karena mengalami pendinginan, maka seperti anggur yang mengering, dia mengalami perubahan kontur di permukaannya menjadi adanya pegunungan dan juga palung-palung seperti itu. Selanjutnya adalah teori geosyncline. Geosyncline sendiri merupakan suatu cekungan di mana terakumulasi sedimen dengan ketebalan ribuan meter yang disertai penurunan lantai cekungan secara progresif yang disebabkan oleh pembebanan sedimen. Semua barisan pegunungan yang terlipat dibangun dari geosyncline. Namun tidak semua geosyncline menjadi barisan pegunungan. Lokasi tipe geosyncline adalah geosyncline Appalachian. Penemunya sendiri adalah James Hall. Hall pada tahun 1859 menyatakan bahwa arah setiap rantai pegunungan berhubungan dengan garis asal akumulasi sedimen yang sangat besar atau garis panjang sedimen yang sangat melimpah diendapkan. Pada area Appalachian, lapisan laut diendapkan setebal 40.000 kaki atau 10 lebih tebal dari seri sedimentasi yang ada di lembah Mississippi. Selanjutnya, perkembangan teori Hall mengatakan bahwa sedimen yang sangat tebal kemudian menyebabkan adanya subsidence atau penurunan muka tanah, dan sumbu palungnya akan menjadi barisan pegunungan. Adanya subsiden tersebut kemudian menghasilkan adanya lapisan yang terlipat. Namun, perlipatan tersebut bukan penyebab naiknya sedimen tebal menjadi pegunungan. Selain itu, adanya sedimen yang tebal di atas palung atau cekungan terdalam mengakibatkan adanya gerakan material subkrustal yang berada di bawah palung. Material tersebut bergerak secara lateral di bawah cekungan sedimen dan forelandnya, sehingga daerah tersebut akan naik. Nah, penamaan geosyncline diperkenalkan oleh Dana pada tahun 1873 yang merupakan proses penurunan kerak di mana sedimen terakumulasi. Pada intinya, teori yang dikemukakan Dana menambahkan teori yang diperkenalkan oleh Hall. Nah, jadi jika digabungkan, teori Dana Hall menyatakan bahwa barisan pegunungan merupakan kelahiran geosyncline berdasarkan dua pendapat utama. Yang pertama adalah determinasi lokasi barisan pegunungan yang akan terbentuk didasarkan kepada adanya akumulasi sedimen pada suatu geosyncline. Dan yang kedua, pegunungan menjadi rentan dalam proses yang relatif singkat selama perlapisan terlipat dan tersesarkan. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya terdapat
beberapa penambahan dalam teori dana Hall ini. Yang pertama adalah vulkanisme dan intrusi selama pertumbukan geosinkline induk. Yang kedua, isostatik mengontrol selama perlipatan akibat accretion sedimen geosinkline. Yang selanjutnya, metamorfisme dihasilkan dari kondisi geosinkline dan kejadian yang mengikuti perlipatan. Yang keempat, intrusi batolit, sintektonik dan epitektonik, dan hubungannya antara intrusi batolitik dan kejadian suksesi perlipatan yang terjadi dalam suatu revolusi orogenesa berskala besar. Dan yang terakhir adalah endapan bersifat metal sebagai akibat dari successive cycle dari aktivitas gunung api selama revolusi orogenesa. Nah, kelemahan dari teori ini yakni tidak bisa menjelaskan asal-usul vulkanik. Pada intinya, golongan ilmuwan menganggap bahwa gaya yang bekerja di bumi merupakan gaya vertikal. Artinya, semua deformasi yang terjadi akibat oleh gaya utama yang berarah tegak lurus dengan bidang yang terdeformasi. Pada tahun 1960, terkumpul berbagai macam data yang perlihatkan bahwa benua itu berpindah. Sejak itu berkembanglah teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng menjelaskan hubungan antara deformasi lapisan luar bumi skala besar dengan pergerakan lempeng atau plates di atas material yang plastis. Teori ini berprinsip bahwa gaya utama yang bekerja di bumi adalah gaya lateral. Sedangkan gaya vertikal juga bekerja, namun bukanlah merupakan gaya yang utama. Nah, teori yang akan saya jelaskan berikutnya selanjutnya di part-part berikutnya merupakan teori mengenai pergerakan tektonik atau pergerakan lempeng yang menunjukkan bahwa gaya lateral adalah gaya utama yang bekerja di bumi. Yang pertama adalah continental drift atau pengapungan benua. Pada awal abad ke-20, ilmuwan menyadari bahwa mereka tidak bisa menjelaskan struktur bumi dan prosesnya dengan satu teori saja. Banyak hipotesis ilmuwan yang dikembangkan untuk mencoba dan menunjang konflik observasi. Alfred Wegener merupakan seorang meteorologis Jerman yang mempelajari tentang iklim kuno, mengemukakan teori pergeseran benua. Hipotesisnya adalah continental drift yang dikemukakan pada tahun 1910. Seperti kebanyakan orang, Amerika Selatan dan Afrika cocok bersama-sama seperti jigsaw puzzle yang kemudian menarik perhatian. Dia menggabungkan fakta-fakta dan distribusi fosil untuk memformulasi teori bahwa benua bergerak di permukaan bumi. Ia mengemukakan bahwa sebelum 200 juta tahun yang lalu, seluruh benua bentuk satu daratan besar yang berat disebut Pangea. Prinsip dari teori ini adalah benua diposisikan pada sebuah lempeng atau batuan, dan mereka mengapung sepanjang permukaan bumi setiap waktu. Kelemahan teori Wegener dan alasannya tidak diterima oleh geologis adalah karena dia mengemukakan bahwa benua menggelincir di atas dasar laut, padahal dasar laut tidak cukup kuat untuk menopang benua. Ia mengemukakan teori yang disebut apungan dan pergeseran benua. Pada tahun 1912 di hadapan Perhimpunan Ahli Geologi di Frankfurt, Jerman. Teori tersebut dipopulerkan pertama kali dalam bentuk bukunya pada tahun 1915 yang berjudul Asal-usul Benua dan Lautan. Buku tersebut menimbulkan kontroversi besar di lingkungan ahli-ahli geologi dan baru mereda pada tahun 60-an setelah teori apung benua dari Wegener ini semakin banyak mendapat dukungan. Wegener mengemukakan teori tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya terdapat kesamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Kesamaan pola garis kontur pantai tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya benua Amerika Utara dan Selatan serta Eropa dan Afrika dahulu adalah daratan yang berhimpitan. Berdasarkan fakta bahwa formasi geologi di bagian-bagian bertemu ini mempunyai kesamaan, keadaan ini dapat membuktikan kebenarannya. Formasi geologi di sepanjang pantai Afrika Barat dan Sierra Leone sampai Tanjung Afrika Selatan sama dengan formasi geologi yang ada di pantai timur Afrika dan Peru sampai Bahia Blanca. Yang kedua adalah benua-benua yang ada sekarang ini dahulu merupakan satu benua besar yang disebut benua Pangea. Benua Pangea tersebut pecah karena gerakan benua besar di selatan baik ke arah barat maupun ke arah utara menuju khatulistiwa. Daerah Greenland sekarang ini bergerak menjauhi daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter per tahun, sedangkan Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter per tahun. Dengan peristiwa tersebut, maka terjadilah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentang-bentang samudera dan benua mengapung sendiri-sendiri.
Selanjutnya, Samudra Atlantik menjadi semakin luas karena benua Amerika masih terus bergerak ke arah barat, sehingga terjadi perlipatan-lipatan kulit bumi yang menjadi jajaran pegunungan utara selatan yang terdapat di sepanjang pantai Amerika Utara dan Selatan. Selanjutnya, aktivitas seismik juga yang luar biasa terjadi di sepanjang pahatan San Andreas di dekat pantai barat Amerika Serikat. Selanjutnya, batas Samudra Hindia semakin mendesak ke utara. Anak benua India semakin menyempit dan semakin mendekat ke benua Eurasia, sehingga menimbulkan lipatan pegunungan Himalaya. Pergerakan benua-benua sampai sekarang pun masih berlangsung. Hal ini dibuktikan makin melebarnya celah yang terdapat di alur jalur samudra. Nah, selanjutnya dari Continental Drift lanjut ke Laurasia dan Gondwana. Alexander Dutoit merupakan seorang geologis Afrika Selatan. Setelah kunjungannya ke Amerika Selatan, ia menjadi pendukung teori Wagner. Ia mempublikasikan observasinya dalam A Geological Comparison of South America with South Africa, dan kemudian ia mengembangkan pemikiran dalam Our Wandering Contents pada tahun 1937. Ia menyatakan pemisahan dari Pangea membentuk dua superbenua, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan. Sedikit demi sedikit, Pangea mengalami retakan dan pecah. Sekitar 135 juta tahun yang lalu, benua raksasa tersebut pecah menjadi dua, yaitu pecahan benua di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan Gondwana. Walaupun Gondwana terletak pada wilayah Antartika pada masa kini, namun iklim pada masa tersebut lebih hangat dengan banyak macam varietas floral dan fauna selama jutaan tahun. Hal itu dimungkinkan karena pada masa Mesozoik, iklim rata-rata dunia pada masa tersebut lebih hangat dibanding sekarang. Superkontinen mulai terpecah-pecah pada masa Jurasik, sekitar 160 juta tahun yang lalu. Diawali dengan benua Afrika terpisah menuju arah utara secara perlahan, kemudian blok daratan besar yang saat ini dikenal sebagai benua India memisahkan diri dari superkontinen pada masa Kapur, awal sekitar 125 juta tahun yang lampau. Daratan berikutnya yang memisahkan diri atau yang dikenal sekarang sebagai Selandia Baru. Pada masa sekitar 80 juta tahun yang lampau diikuti daratan benua Australia dan Pulau Irian bergerak menuju arah utara sekitar 55 juta tahun yang lalu. Laurasia adalah superkontinen yang terpisah dari Pangea, superkontinen pada masa Mesozoik akhir, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Laurasia merupakan daratan di belahan bumi utara yang terdiri dari Eurasia dan Amerika Utara. Kedua benua itu dipisahkan oleh jalur sempit yang dinamakan Laut Tetz. Sisa Laut Tetz pada saat ini merupakan jalur cebakan minyak bumi di sekitar laut di kawasan Timur Tengah. Baik Laurasia maupun Gondwana kemudian terpecah-pecah lagi menjadi daratan lebih kecil dan bergerak secara tidak beraturan dengan kecepatan gerak dengan kisaran 1 hingga 10 cm per tahun. Nah, cukup sekian part pertama kali ini, and see you on the next part.